Okta. Oke, kali ini aku mau berbagi lagi informasi seputar ilmu pengetahuan kepada kalian semuanya tentang politik etis dan awal kemunculan pergerakan nasional di Indonesia. Sebelum aku lanjut ke materi, pastiin kalian udah subscribe channel YouTube aku via Okta. Jangan lupa di like, comment, and share jika kalian suka. Yuk lanjut lagi ke materi, check it out. Masa pergerakan nasional awal abad 20 dan politik etis. Nah guys, menjelang akhir abad 19, kondisi rakyat Indonesia tidak kunjung membaik meskipun telah ada upaya perbaikan dari pihak kolonial Belanda. Kondisi ini semakin parah pasca diberlakukannya politik tanam paksa pada tahun 1870. Melihat hal ini, banyak pejabat-pejabat, tokoh-tokoh Belanda yang menyuarakan agar pemerintah kolonial Belanda lebih memperhatikan nasib para rakyat Indonesia. Di antara tokoh itu, salah satunya ada Van de Venter. Nah, dalam majalah The Gids yang dipublikasikan pada tahun 1899, Van de Venter membuat sebuah tulisan yang berjudul "Satu Hutang Kehormatan" sebagai bentuk sindiran kepada pihak kolonial Belanda. Baginya, pihak kolonial Belanda telah terlalu banyak melakukan kerugian di tanah jajahan Indonesia, sehingga mereka wajib untuk mengganti rugi dengan cara memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Nah, ternyata kritikan yang dilakukan oleh Van de Venter ini mendapat perhatian dari banyak kalangan. Salah satunya ada Ratu Wilhelmina. Hingga akhirnya Ratu Wilhelmina mencetuskan kebijakan politik etis atau politik Van de Venter. Nah, apa itu kebijakan politik etis? Kebijakan politik etis adalah suatu kebijakan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda mempunyai tanggung jawab moral demi kehormatan mereka untuk membalas hutang terhadap kekayaan yang mereka keruk atas tanah Indonesia. Nah sobat, politik etis ini didirikan pada awal abad ke-20 sebagai babak baru pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Adapun kebijakan politik etis atau kebijakan politik Van de Venter meliputi 3 hal. Yang pertama ada irigasi, yang kedua ada emigrasi, dan yang ketiga ada edukasi, di mana kebijakan ini diberlakukan pada saat pemerintahan Alexander Hindenburg. Program irigasi dijalankan dengan cara membangun dan memperbaiki saluran-saluran pengairan dan bendungan yang berguna untuk kebutuhan pertanian masyarakat. Yang kedua ada emigrasi. Emigrasi ini dijalankan dengan menghimbau para penduduk untuk bertransmigrasi ke luar daerah. Emigrasi dilakukan untuk mengirimkan tenaga kerja yang murah untuk dipekerjakan di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah wilayah Sumatera. Yang ketiga ada program edukasi. Program edukasi ataupun program pendidikan dijalankan dengan membuka sarana-sarana pendidikan ataupun sekolah-sekolah di Indonesia sehingga rakyat Indonesia memperoleh pendidikan. Pendidikan dilaksanakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan negara. Edukasi menjadi program yang paling berpengaruh pada saat itu sehingga banyak memunculkan sekolah-sekolah dengan gaya pendidikan barat. Nah, ini dia guys, sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan gaya barat di Indonesia. Yang pertama ada HIS, ada MULO, AMS, TOVIA, hingga OSVIA. Namun, kebijakan politik etis banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga akhirnya muncul golongan intelektual yang menyuarakan pergerakan nasional.
Nah, kesadaran bangsa Indonesia untuk melakukan pergerakan nasional tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor. Di antaranya ada dua faktor penting, ada faktor internal dan eksternal. Teman-teman bisa lihat, ini adalah faktor-faktor yang menimbulkan pergerakan nasional di Indonesia. Nah, faktor-faktor yang telah saya tampilkan di infografis sebelah itu cukup berpengaruh dalam merubah karakteristik bangsa Indonesia dalam melawan penjajah yang terjadi pada awal abad ke-20. Lalu, seperti apa corak perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu? Ini dia. Yang pertama, dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Yang kedua, bersifat nasional dan sudah ada persatuan antar daerah. Yang ketiga, melakukan perlawanan berdasarkan pemikiran. Yang keempat, terorganisir. Dan yang kelima, memiliki visi yang jelas untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Sebenarnya ada banyak organisasi yang bersifat daerah maupun nasional yang muncul pada awal abad ke-20. Ada Indische Partij, ada Budi Utomo, ada Perhimpunan Indonesia, ada ISDV, ada PNI dan sebagainya. Namun kali ini aku fokus mau jelasin seputar Indische Partij. Nah guys, untuk persiapan pendirian dari organisasi Indische Partij ini sendiri, Douwe Dekker pada tanggal 15 September sampai 3 Oktober 1912 telah melakukan perjalanan propaganda ke Pulau Jawa. Di Surabaya, dia mendapat dukungan dari Dr. Cipto Mangunkusumo, sedangkan di Bandung ia mendapat sokongan dari Suwardi Suryadiningrat dan Abdul Muiz yang telah terlebih dahulu menjabat sebagai pimpinan Sarekat Islam Cabang Bandung. Dari interaksi tersebut hingga akhirnya tercetuslah 3 serangkai yang menjadi pendiri dari organisasi Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, jika organisasi-organisasi sebelumnya lebih berfokus kepada bidang pendidikan, nah Indische Partij ini merupakan sebuah organisasi politik pertama yang didirikan pada awal abad ke-20 oleh 3 serangkai diantaranya ada Douwe Dekker, ada Suryadiningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Di sini, Douwe Dekker melihat sebuah keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya antara golongan keturunan bangsa Belanda dengan orang Belanda campuran atau Indo. Dalam hal ini, Douwe Dekker atau yang kemudian dikenal sebagai Danu Dirja Setiabudi menginginkan adanya penyatuan antara golongan Belanda asli dengan golongan Belanda campuran ataupun Indo. Dipertegas dalam sidang Indische Bond. Di sana, Douwe Dekker berpidato tentang gabungan kulit putih dengan kulit sawo matang. Ia berkata bahwasanya jumlah kaum Indo sangat sedikit sehingga jika ia bertindak seorang diri maka ia tidak akan memperoleh keuntungan. Maka salah satu solusi untuk memecahkan masalah ini adalah bergabungnya seluruh komponen rakyat Indonesia tanpa ada pemisahan. Syarat untuk memperoleh kemenangan dalam menentang pendudukan penjajah Belanda adalah menggabungkan diri dengan bangsa Indonesia agar kedudukan organisasinya semakin kuat. Nah guys, fokus utama dari organisasi Indische Partij adalah membangun patriotisme seluruh Indias terhadap tanah air. Indische Partij menggunakan media majalah dan surat kabar pimpinan Douwe Dekker sebagai sarana membangun rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner
karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang terjadi pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Keren. Nah, organisasi Indische Partij ini mengalami kemunduran pada saat momen pemerintahan Belanda akan merayakan 100 tahun bebasnya Belanda atas jajahan Napoleon Bonaparte Prancis. Hal ini dianggap sungguh ironis hingga menghadirkan cemooh-cemoohan dari para pemimpin Indische Partij. Hingga Dr. Suwardi Suryadiningrat membuat sebuah tulisan dengan judul "Andaikan Aku Seorang Belanda". Hingga dari tulisannya ini, ia dianggap telah melanggar aturan hingga ia harus ditangkap dan diasingkan. Begitupun dengan upaya sarkasme yang dilakukan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo yang dimuat dalam artikel The Express hingga menyebabkan ia harus ditangkap dan diasingkan. Melihat dua rekannya ditangkap dan diasingkan, Douwe Dekker juga turut melakukan kritikan dalam tulisannya yang berjudul Onze Helden. Hingga kecaman yang dilakukan oleh tiga tokoh tiga serangkai ini menyebabkan mereka harus diasingkan, sehingga akhirnya organisasi Indische Partij dibubarkan dan resmi dianggap sebagai partai terlarang. Nah, itu tadi pembahasan materi yang udah aku jelasin kepada kalian semuanya. Semoga kalian bisa paham. Thank you so much for watching and see you next on my video. Bye bye.